Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan materi bimbingan dan konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Bab yang akan saya jelaskan adalah bab 2 mengenai urgensi dan kedudukan bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama ada urgensi bimbingan dan konseling. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling bukan semata-mata karena ada tidaknya landasan hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi hal yang terpenting adalah upaya memfasilitasi peserta didik supaya mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek sosial, aspek spiritual, aspek intelektual, serta aspek fisik. Peserta didik yang dalam hal ini disebut sebagai konseli merupakan seorang individu yang sedang dalam proses berkembang, yaitu berkembang menuju ke arah kematangan atau kemandirian. Sekolah memang menjadi tempat belajar bagi para peserta didik. Namun, tidak selamanya sekolah itu menjadi tempat yang nyaman bagi para siswa atau peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali terjadi pelanggaran yang terjadi di sekolah, seperti pelanggaran tata tertib ataupun kekerasan pada siswa dan lain sebagainya. Upaya untuk menangkal dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan potensi dan memfasilitasi peserta didik secara sistematis dan terprogram untuk mencapai standar kompetensi kemandirian. Upaya ini merupakan wilayah garapan dari bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif beserta berbagai faktor yang mempengaruhinya atau instruksional, dan yang ketiga ini yaitu bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketiga, yaitu bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pengambilan keputusan serta berbagai bentuk pengelolaan dan manajemen sekolah, seperti perencanaan, pengadaan, dan pengembangan staf, sarana prasarana, serta pengawasan. Yang kedua yaitu wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan,
dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Dan yang terakhir ada bidang bimbingan dan konseling. Pada bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayanan siswa secara individu agar setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Sebagai seorang konselor, memikul tanggung jawab dan tugas dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling komprehensif yang berorientasi pada pengembangan dan pemeliharaan dan melayani seluruh peserta didik dengan kerangka kerja yang utuh dan dapat dimuat dalam suatu komponen-komponen seperti yang pertama, komponen layanan umum, kedua, komponen layanan responsif, ketiga, komponen layanan perencanaan individual, dan yang terakhir yaitu komponen sistem pendukung. Yang pertama yaitu komponen layanan umum. Komponen ini yaitu layanan yang bersifat antisipatoris bagi semua siswa yang diarahkan untuk mengembangkan perilaku dan kemandirian sesuai dengan tugas dan tahap-tahap perkembangannya. Nah, dalam komponen inilah akan dikembangkan kurikulum bimbingan atau program umum BK. Yang kedua yaitu ada komponen layanan responsif, yaitu layanan yang memberikan pemecahan masalah kepada siswa agar mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Masalah tersebut bisa berupa masalah pribadi, masalah sosial, maupun masalah akademik. Dalam hal ini, guru sebagai konselor harus berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan yang dihadapi siswa agar mendapatkan segera solusi pemecahan masalahnya. Yang ketiga yaitu ada komponen layanan perencanaan individual, yaitu layanan yang memberikan fasilitas kepada siswa secara individual dalam merencanakan masa depannya yang berhubungan dengan akademik maupun karir. Dalam hal ini, seorang konselor dapat memberikan sebuah rujukan ataupun memberikan pandangan atau gambaran kepada siswa agar siswa dapat lebih terarah dan memiliki gambaran masa depan yang jelas dan juga bisa memiliki tujuan yang jelas ke depannya. Yang terakhir ada komponen sistem pendukung, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan dukungan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan juga kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.